Oke, kali ini judulnya dari kelompok 2 ya, website penyewaan kamar di Asrama Universitas Gunadarma. Nah, tadi juga sudah dipresentasikan oleh kelompok 2, terutama software yang sudah dibuat atau website yang sudah dibuat. Yang saya tangkap tadi bahwa websitenya eh, kamar yang dipesan itu berbeda setiap lantai, ya kan? Misalnya lantai pertama khusus untuk perempuan, lantai kedua untuk laki-laki dan seterusnya. Itu sudah saya lihat sudah bagus ya, sudah bisa mendeteksi atau bisa membuat berdasarkan jenis kelamin. Jadi pada pada saat dia sudah registrasi eh, jenis kelamin misalnya laki-laki, maka dia tidak bisa memilih lantai dua, lantai satu sorry, lantai satu. Karena lantai satu khusus untuk perempuan, ya. Oke, kita lihat dulu isi dari ininya itu ke depan ya. Siapa tahu nanti eh, skripsinya atau tugas akhirnya itu akan punya keinginan untuk membuatkan website bagi asramanya gitu. Jadi sekalian promosi dan pengelolaan asramanya. Jadi semua terdata melalui sebuah website. Ya, seperti itu. Nah, tadi juga saya sudah lihat bahwa kelompok ini belum bisa apa namanya memilih kamar berdasarkan eh, maksimal kapasitas kamarnya. Jadi misalnya nih alangkah baiknya kalau kamar itu penuh dulu nih. Misalnya nih kamar lantai satu khusus untuk cewek di nomor 101. Nah, misalnya 101 itu kapasitas kamarnya memuat misalnya ada 4 orang. Nah, pada saat orang mau memilih dengan mau meregistrasi atau mau menyewa di asrama ini, sebaiknya kamar 101 itu harus terisi dulu, ya, baru penuh dulu 4 orang, baru ke kamar berikutnya. Karena apa? Itu berkaitan dengan sarana dan prasarana. Jadi kalau dia belum penuh, misalnya nih orang bebas nih milih kamarnya kamar berapa aja. Misalnya kamar 101 itu baru ada 1 orang, 102 ada 3 orang, 103 misalnya ada 2 orang dan seterusnya, itu akan boros listriknya, ledengnya, terutama listrik karena tiap kamar itu kan pasti punya lampu, ya. Nah, jadi alangkah baiknya sistemnya itu memuat bahwa dalam satu kamar ini misalnya terdiri dari 4 mahasiswa atau 4 orang penuh dulu nih baru bisa pindah kalau ada yang mau nyewa lagi baru bisa pindah ke 102. Jadi selagi kamar 101 itu belum penuh maka dia tidak bisa pindah ke kamar berikutnya. Seperti itu ya. Nah, saran saya sih seperti itu gitu karena akan berpengaruh dengan efisiensi dari pengelolaan asrama. Karena yang namanya asrama itu kan biasanya lebih murah dibandingkan kalau kita nyewo kamar atau kos-kosan di tempat yang lain. Itu ya. Oke. Lagi-lagi dengan revisi yang sama dari kelompok yang lain, implementasi atau hasil programnya itu masih belum sama dengan rancangan. Nah, ini pertama yang saya akan koreksi gambar diagram konteks atau DFD level 0. Ini kenapa ini menjadi lingkaran? Padahal ini adalah external entity pasti ya. Jadi ada external entity mahasiswa, ada pengelola asrama, dan pegawai kampus. Ini external entity bukan proses, nah. Prosesnya ada di sini nih, di website penyewaan kamar. Jadi gambarnya adalah 4 persegi panjang. Oke, kemudian mahasiswa, oke, kita lihat satu-satu ya. External entity mahasiswa itu memberikan data mahasiswa, mencari itu tidak boleh. Ya, mencari itu tidak boleh. Jadi apa yang dilakukan oleh mahasiswa saja. Ya, apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini mencari ini dihapus, memesan kamar juga dihapus. Jadi dia memberikan data mahasiswa, nanti program yang dibuat itu akan memberikan
bukti pembayaran atau bukti pesan juga boleh. Bukti pesan dan sebenarnya langsung bayar, nggak usah mesen-mesen lagi. Di bukti pembayaran. Kemudian pegawai kampus memberikan data kamar, bukan memasukkan data kamar, tapi memberikan data kamar saja di sini. Ya, data kamar sama data pegawai. Kemudian si pegawai dapat apa? Oh, nggak usah ini nggak usah. Data kamar dengan pengelola transaksi ini nggak usah. Oke, pengelola asrama memberikan apa nih? Memberikan data kamar juga boleh, ya. Dia akan menerima apa dari program yang kamu buat? Misalnya dia menerima laporan eh, asramanya, di kamar berapa aja yang penuh, ada berapa orang mahasiswa yang sudah eh, masuk ke dalam asrama, sudah melakukan pembayaran dan seterusnya. Ya, masih belum sesuai semua ini. Oke, kita lihat di FD level berikutnya. Itu ada berapa proses pencarian kamar master. Master dulu baru nyari kamar, Nak. Jadi pengelola master dulu baru bisa melakukan penyewaan kamar. Masternya apa aja nih? Oke, ada mahasiswa, ada kamar, ada pegawai. Oke ya, transaksi berasal dari, nah, manajemen kamar mestinya ya, manajemen kamar transaksi nih. Ini sembarangan aja nih buatnya nih. Data flow diagramnya, walaupun programnya udah jadi, tapi tidak sesuai nih antara implementasi dengan rancangan yang dibuat dengan data flow diagramnya. Ya, oke, diperbaiki saja. Mahasiswa, kamar, pegawai, transaksi. Jadi ada 4 data store. Kita lihat apakah sama dengan entity relationship diagramnya. Oke, ada semua. Mahasiswa berelasi dengan transaksi. Nah, mahasiswa tidak berelasi dengan kamar. Dia hanya berelasi dengan transaksi. Transaksi kenapa tidak ada relasi dengan kamar? Di dalam transaksi kan pasti ada kamarnya nomor berapa, biaya kamarnya berapa, dan seterusnya. Ya kan? Nah, pegawai berelasi dengan transaksi boleh, tapi dia tidak juga berelasi dengan kamar. Kamar ini hanya berelasi dengan transaksi. Di kamar ini hanya identitas kamar, data master. Jadi dia cuma nomor kamar boleh, harganya boleh, fasilitas boleh, tetapi dia tidak berelasi dengan data store atau entity mahasiswa. Dia juga tidak berelasi dengan pegawai. Dia hanya berelasi dengan entity transaksi. Ya, jadi ada 4 tabel: mahasiswa, pegawai, kamar, dan pembayaran. Kemudian ini interface-nya, silakan saja. Tadi juga sudah didemokan sama kelompoknya. Nah, sama satu lagi tadi rasanya kalau yang sudah memilih apa namanya kamarnya, dia tidak bisa memilih lagi eh, orang lain, sorry, orang lain itu tidak boleh lagi bisa memilih di kamar yang sama kalau kamarnya sudah penuh. Ya, nah itu belum ada validasinya yang tadi. Sama laporan, sorry, nota pembayarannya itu nggak ada. Nota pembayaran yang akan nanti disimpan oleh si mahasiswa sebagai orang yang akan menyewa kamar di asramanya. Tadi belum 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 ada rasanya ya. Oke, ini semua laporan ini. Oke, ini beranda kamar, ini registrasi, ini pemesanannya. Oke, itu saja ya. Itu saja komentar dari saya. Silakan diperbaiki.